Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila dari Prodi PIAUD kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan ilmu hadis riwayah dan diroyah serta perkembangannya. Ilmu hadis dibagi menjadi dua. Yang pertama riwayah, yang kedua diroyah. Tapi sebelum menjelaskan ilmu hadis yang kedua itu, saya akan menjelaskan apa itu ilmu hadis. Ilmu hadis adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan diriwayatkan oleh perawi. Apa itu perawi? Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi. Letaknya di mana? Letaknya ada di dalam sanad. Lalu rawi itu apa? Rawi itu adalah isi berita. Letaknya itu ada di dalam matan. Rukun hadis itu harus ada 3. Yang pertama sanad, yang kedua matan, yang ketiga mukharrid. Apakah itu pengertian hadis riwayah dan hadis diroyah? Apa itu hadis riwayah? Hadis riwayah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau tingkah laku. Lalu apakah itu hadis diroyah? Diroyah adalah kaidah-kaidah yang mempelajari atau pembahasan pada sanad dan matan, lalu diteliti dan menghasilkan kualitas hadis, apakah ini diterima atau ditolak. Jadi yang menentukan sahih atau tidaknya itu hadis diroyah. Meskipun hadis diroyah dan riwayah berbeda, tapi mereka tidak bisa dipisahkan karena adanya hadis riwayah tidak bisa terlepas dari peran hadis diroyah. Contohnya seperti fikih dan usul fikih. Kita lanjut ke sejarah perkembangan hadis riwayah pada masa Nabi. Pada masa Nabi itu, larangan Nabi menulis hadis sebenarnya sifatnya kondisional saja. Kenapa demikian? Karena Nabi juga memperbolehkan hadis untuk ditulis. Buktinya ada kok. Sahabat Nabi, catatan pribadi. Siapakah itu? Yang pertama, Ali bin Abi Thalib, yang menamai catatan pribadinya dengan As-Saifah. Yang kedua, Abdullah bin Amr bin As, yang menamai catatan pribadinya dengan As-Saifah As-Sadiqah. Kita lanjut ke sejarah perkembangan ilmu hadis diroyah pada masa Nabi. Dulu anjuran suruhan atau mengecek dasar-dasar kebenaran hadis itu sudah ada di mana? Yaitu di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Nah, tapi kita pada masa Nabi, hadis itu benar apa tidak? Itu kita bisa langsung menanyakan ke rumahnya, menanyakan langsung. Lalu bagaimana? Nabi wafat, kita bertanya kepada siapa yang kita tanyakan? Itu kepada sahabat untuk mengecek atau orang-orang yang terdekat dengan Nabi untuk mengecek sahih atau tidaknya hadis itu. Lanjut ke sejarah perkembangan hadis riwayah pada masa sahabat. Sejarah perkembangan masa sahabat waktu itu disebut dengan taklir riwayah. Apa itu taklir riwayah? Yaitu pembatasan periwayatan. Kenapa begitu? Karena pada masa itu jadi konflik politik pada masa siapa itu? Pada masa Ali bin Abi Thalib yang memecahkan umat Islam jadi beberapa golongan. Nah, dari situ muncullah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan hadis-hadis palsu. Mendengar itu, ulama dari golongan sahabat tidak tinggal diam. Mereka langsung mengadakan namanya rihalah ilmiah. Apa itu rihalah ilmiah? Rihalah ilmiah adalah mendatangi sahabat-sahabat
senior di berbagai negara karena sahabat senior itu sudah pindah ke negara lainnya, jadi mengeceknya itu dengan diadakan rihlah. Kita lanjut ke sejarah perkembangan hadis diroyah pada masa sahabat. Hadis ini pada masa sahabat itu timbul secara lisan, hadis disertai saksi sumpah bahkan sanadnya. Jadi ilmu hadis itu sudah ada pada zaman sahabat. Kita lanjut ke sejarah perkembangan hadis riwayah pada masa tabi'in. Sejarah perkembangan pada masa tabi'in ini sudah berhasil dibukukan atas siapa? Atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu, siapa yang melakukannya? Adalah Ibnu Syihab bin Zuhri. Lalu, pada masa ini muncullah model-model kitab hadis seperti Mu'atta, Mustad, dan lainnya. Namun, hadis ini sudah ditulis masih bercampuran dengan perkataan dan fatwa dari sahabat. Kita lanjut sejarah perkembangan ilmu hadis diroyah pada masa tabi'in. Ilmu hadis juga sudah ditulis dan pada masa tabi'in ini masih bercampur dengan ilmu lain seperti Imam Syafi'i yang menuliskan usul fikih tentang ar-risalah dengan nama kitabnya Al-Um. Lanjut pada sejarah perkembangan hadis di riwayah pada masa tabi'in. Dulu pada masa hadis terjadi kejayaan dan keemasan, di sini sudah mulai dipisahkan dari perkataan dan fatwa Nabi dan atau fatwa sahabat, dan dipisahkan oleh hadis yang sahih atau tidak sahih. Lalu muncullah kutubus sitah, kitab jam'i. Nah, kita lanjut ke sejarah perkembangan ilmu hadis diroyah pada masa tabi'in. Nah, pada masa ini perkembangan ilmu hadis ini telah dipisahkan dari ilmu-ilmuwan lainnya, tetapi belum menyatu dan muncullah kitab-kitab ilmu hadis seperti apa? At-Thorih Al-Kabir dari Imam Bukhari. Ada juga Tabaqat At-Tabi'in dari Imam Muslim. Kita lanjut pada masa setelah tabi'in. Pada masa setelah tabi'in ini, hadis penulisannya lebih cukup sistematis. Muncullah kitab-kitab hadis seperti Mustajidah, Syarah, dan lain sebagainya. Lanjut yang terakhir ke perkembangan pada masa setelah tabi'in ilmu hadis. Ilmu hadisnya sudah berdiri sendiri sebagai ilmu hadis pertama, Al-Munadi, Al-Fasil, Ar-Rawi, Al-Baina, Al-Wai yang dikaryakan oleh Rama Hurmuzi. Mungkin demikian penjelasan atau presentasi dari saya dengan singkat, dengan riwayah atau diroyah serta sejarah perkembangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.